Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, berjumpa dengan saya kembali pada mata kuliah pengantar manajemen. Dalam kesempatan ini, silakan adik-adik tonton channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Kemudian komen. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang pengambilan keputusan dari aspek pengantar manajemen. Apa istilah pengambil keputusan? Menurut Suhernan, proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Itu pengertian daripada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dipertimbangkan dengan beberapa faktor, di antaranya pertimbangan waktu yang lampau, di mana masalah itu timbul dan informasi dapat dikumpulkan. Kemudian yang kedua, waktu sekarang di mana keputusan itu dibuat. Kemudian yang ketiga, waktu yang akan datang di mana keputusan dilaksanakan dan diadakan penilaian. Itu daripada pertimbangan atau faktor dalam mengambil keputusan. Kemudian ada istilah penilaian, karena pengambilan keputusan dibedakan dengan dua hal. Yang pertama, pimpinan. Jadi kalau adik-adik menjadi pimpinan atau manajer, pengambilan keputusan menghadapi suatu pertanyaan pilihan antara dua atau lebih alternatif. Kemudian masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang telah diambil. Bagaimana efek daripada pengambil keputusan itu setelah diambil. Kenapa di dalam pengantar manajemen pengambilan keputusan itu sangat diperlukan? Apa tujuannya? Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan dengan dua. Tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah yang lain. Kemudian yang kedua, tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah atau beberapa masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau beberapa masalah yang di dalam perusahaan atau di dalam bisnis kita yang akan dijalankan oleh kita bersama yang dipimpin oleh manajer. Dasar mengambil keputusan harus dibuat, karena tidak mungkin mengambil keputusan tidak ada dasar. Bagaimana dasar mengambil keputusan? Yang sifat keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan, lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar atau faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan. Satu, pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk diputuskan. Jadi kalau pengambilan keputusan dilakukan oleh sepihak, mudah untuk memutuskannya. Jadi tidak ada perdebatan. Kemudian yang kedua, keputusan intuitif lebih tepat dan masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Artinya intuitif ini bersifat kemanusiaan atau sosial pertimbangannya. Kemudian pengalaman. Sering kali terjadi bahwa sebelum pengambilan keputusan, pimpinan ingat apakah kasus seperti ini
sebelumnya pernah terjadi. Peringatan semacam ini biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumen yang tersimpan di dalam perusahaan. Kemudian pertimbangan berikutnya ada fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan daripada data. Dengan demikian, data harus diolah lebih dahulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Kemudian pertimbangan berikutnya ada wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang atau authority yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapai tujuan daripada perusahaan yang efektif dan efisien. Kemudian pengambilan keputusan harus dipertimbangkan bersifat rasional yang berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan yang rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Kemudian berbagai macam gaya dalam pengambil keputusan. Ada rasional. Gaya pengambil keputusan ini ditandai dengan strategi sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Kemudian ada gaya intuisi, artinya pengambil keputusan ditandai dengan ketergantungan terhadap pengalaman batin. Fantasi, kecenderungan pengambil keputusan ini dengan cepat dapat banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Kemudian dependen. Gaya pengambil keputusan ini menolak tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dengan bahasa lain, gaya yang cenderung pada keputusan orang lain yang mereka anggap sebagai figur otoritas seperti orang tua. Jadi mereka menyerahkan kepada pihak ketiga yang dianggap netral atau authority, yaitu orang yang dianggap senior seperti orang tua, keluarga, teman dan segala macamnya. Kemudian ada keraguan gaya pengambil keputusan. Gaya pengambil keputusan ini lebih mengarah kepada menghindari situasi pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Jadi ketika mengambil keputusan, seolah-olah menghindar dari untuk membuat keputusan. Kemudian faktor yang pengaruh pengambil keputusan, hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu dipertimbangkan. Kemudian yang berikutnya, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian seterusnya, setiap keputusan jangan berorientasi untuk kepentingan pribadi. Kemudian jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif tandingan. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan yang harus diubah menjadi tindakan fisik, artinya action. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup dan dipertanggungjawabkan dalam waktu yang ditentukan. Kemudian diperlukan pengambil keputusan yang praktis
untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar keputusan itu menjadi efektif dan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana proses pengambilan keputusan? Yang pertama, menentukan diagnosa dari masalah. Didiagnosa dulu. Kemudian yang kedua, pikirkan satu atau lebih pemecahan yang paling baik. Kemudian yang ketiga, proyeksikan dan bandingkan konsekuensi daripada alternatif-alternatif. Kemudian yang keempat, berilah penilaian perbedaan dari sejumlah konsekuensi itu dan pilihan langkah tindakannya. Adik-adik yang berbahagia, ada tahapan pengambilan keputusan. Ada yang pertama, kewenangan tanpa diskusi, kemudian pendapat ahli, kewenangan setelah diskusi. Nah, itu yang tahapan-tahapannya. Silakan adik-adik membaca juga sumber-sumber yang lain tentang bagaimana cara mengambil keputusan. Silakan komen dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.